Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Santapan Rohani edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami masih diberikan kesempatan pagi ini untuk menikmati kehidupan ini. Tuhan berkenan memberikan kami juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, firman-Mu telah terbuka di hadapan kami, memberi kami hikmat pengetahuan untuk mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, kita ambil dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjanya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Demikian sabda Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang selalu setia dalam merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pendengar Santapan Rohani pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini, dari ancaman menuju anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ancaman datang bukan dalam bentuk serangan terbuka secara langsung, melainkan melalui rencana tersembunyi, perkataan negatif, atau tekanan yang tak terlihat. Kita mungkin tidak tahu siapa yang berbicara di belakang kita atau apa yang sedang dirancangkan terhadap kita. Namun justru di saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi serupa
pernah dialami bangsa Israel. Tanpa mereka sadari, ada upaya untuk menjatuhkan mereka melalui kutuk. Namun, niat untuk mengutuk Israel melalui Bileam justru berubah menjadi penyertaan berkat. Ancaman yang dirancang manusia tidak mampu melampaui kehendak Allah. Ketika roh Allah menguasai Bileam, yang keluar dari mulutnya bukanlah kutuk, melainkan gambaran tentang keindahan dan kekuatan Israel. Perkemahan mereka disebut indah seperti lembah yang membentang luas dan kebun di tepi sungai. Ini menunjukkan bahwa di tengah ancaman Tuhan tetap melihat umatnya dengan kasih dan rencana yang baik. Bahkan tanpa disadari Israel, Tuhan sedang membela mereka dan mengubah situasi yang berbahaya menjadi pernyataan anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kita mungkin tidak selalu tahu ancaman apa yang sedang diarahkan kepada kita. Tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan tahu dan Ia tidak tinggal diam. Seperti Israel yang dibela tanpa mereka sadari. Tuhan pun senantiasa bekerja di balik kehidupan kita. Ancaman tidak pernah lebih besar dari anugerahnya. Dan rencana manusia tidak pernah melampaui kedaulatannya. Karena itu, ketika menghadapi tekanan atau ketidakpastian, tetaplah tenang dan percaya. Tuhan sanggup mengubah setiap ancaman menjadi anugerah dan membawa kita berjalan dalam perlindungannya serta rencananya yang indah. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat santapan rohani Jemaat Silo Campagaya. Tuhan berkenan mengurapi kami sehingga firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati kami, memberkati kami dan meteraikan dalam hati kami masing-masing firman-Mu Tuhan, untuk mengajak kami untuk tidak takut ancaman, tetapi anugerah yang akan kami terima daripada-Mu. Bapa, kadang dalam kehidupan kami situasi kadang membuat kami kadang menjauh dari Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Sebab itu Tuhan firman-Mu untuk menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang Kau utus pada pagi hari ini menyampaikan firman-Mu, mengaku bahwa punya keterbatasan karena dosa. Sebab itu Tuhan ampuni hamba. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sentiasa setia dalam membawa firman-Mu. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sentiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa arti hidup ini, apa arti firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini penyerahan hidup kami Bapa, ampuni kami. Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi.
Tuhan memberkati kita semua.